Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, sekarang kita melihat ayat 20, saudara-saudara. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara-saudara, ketika Yesus menyuruh Petrus mengikuti dia, Yesus berkata, "Ikutlah aku, Petrus." Lalu kemudian berjalanlah Yesus diiringi oleh Petrus dari belakang. Lalu Petrus menoleh ke belakang. Ternyata Yohanes juga ikut berjalan bersama dengan mereka di belakang. Lalu Yesus ditanya oleh Petrus, "Guru, murid yang itu, Yohanes itu bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan dia?" Karena pada waktu itu Yohanes masih sangat muda, masih sangat belia usianya. Tetapi jawab Yesus begitu tegas kepada Petrus. Begitu tegas. Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Saudara-saudara, banyak hal saudara-saudara yang membuat fokus kita, tugas utama kita, tanggung jawab utama kita menjadi seolah-olah kabur, bias. Karena kita mau mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Hal-hal yang bukan tugas pokok kita, tugas utama kita sebagai anak Tuhan. Di sini Petrus seolah-olah ingin tahu hal-hal yang bukan urusannya dia. Itu sebabnya dengan tegas Yesus berkata, "Apakah dia nanti mau hidup sampai aku datang kembali atau tidak, itu bukan urusanmu. Tetapi urusanmu adalah ikutlah aku." Paulus dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, ayat 1 dan ayat 2, kemudian dia mengungkapkan demikian. "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani ini kemudian dia mengingatkan kita, marilah kita melakukan perlombaan iman, perjalanan iman, pengiringan kita kepada Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan fokus yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain. Ketika fokus kita berubah, saudara-saudara, seringkali itulah yang membuat kita menjadi berhenti dalam melayani Tuhan. Kemudian kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa, karena fokus kita bukan lagi kepada Tuhan. Kita melupakan tugas pokok kita, tujuan utama kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, pandanglah selalu kepada Yesus. Kalau kita memandang kepada manusia, kita bisa kecewa. Seseorang yang sangat kita idolakan sekalipun, ketika kita berpatokan kepada manusia, kita menjadi lemah, kita menjadi kecewa. Tetapi ketika fokus kita memandang kepada Yesus,
kita akan diberi kekuatan setiap hari, saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.